Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika. Ingat ya, matematika itu mudah. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Silahkan kalian simak video berikut ini. Dalam konsep perkalian pecahan, kita harus mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini Bunda punya contoh permisalan pecahan A per B dikali C per D. Nah, jika perkalian pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, dalam hal ini pembilangnya adalah A dan C, kemudian penyebutnya B dan D. Oleh sebab itu, maka penyelesaiannya adalah A dikali C per B dikali D. Ingat ya anak-anak solih-solihah, mengalihkannya itu pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang perkalian pecahan, yaitu pecahan biasa. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, pastikan pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, langkah-langkah yang Bunda jelaskan di sini boleh kalian kerjakan secara berurutan atau kalian kerjakan dengan urutan. Yang pertama dulu kalian kerjakan, yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian langkah kedua, sederhanakan terlebih dahulu. Kalian boleh juga mengerjakannya seperti itu, tapi kalau Bunda memilih untuk sesuai langkah-langkah yang telah Bunda jelaskan ini. Karena jika kita sederhanakan pecahannya terlebih dahulu, maka angka yang akan kita kalikan itu lebih kecil seperti itu. Nah, di sini Bunda punya pecahan 2/5 dikali dengan 3/4. Nah, untuk pecahan 2/5 dikali 3/4 ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi untuk langkah pertama terselesaikan. Selanjutnya itu menuju ke langkah kedua, yaitu kita menyederhanakan pecahannya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan, pecahan 2/5 dan 3/4. Apakah ada yang perlu kita sederhanakan? Iya betul, ada, yaitu angka pembilang pada pecahan pertama dan angka penyebut pada pecahan kedua, yaitu angka 2 dan angka 4. Ini bisa kita sederhanakan loh. Caranya kita bagi dengan FPB-nya, FPB 2 dan 4, yaitu adalah, iya betul, adalah 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pecahannya menjadi 1/5 dikali 3/2. Nah, untuk langkah kedua terselesaikan. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu kita mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Di sini pembilangnya 1 dan 3, kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian penyebutnya 5 dan 4, berarti kita kalikan 5 dikali 4. Maka hasilnya adalah 3/10. Hasil dari pecahan 2/5 dikali 3/4 adalah 3/10. Langkah ketiga terselesaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu perkalian pecahan, yaitu pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, di sini Bunda punya contoh soal, yaitu 4/9 dikali 6. Nah, 6 ini adalah bilangan asli. Nah, ingat, dalam langkah-langkah kita harus memastikan bahwasanya semua pecahan harus dalam bentuk pecahan biasa. Maka bilangan asli ini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, setiap bilangan asli itu jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka hasilnya adalah per 1. Nah, jadi ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 4/9 dikali 6/1. Langkah pertama terselesaikan. Langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, pecahan 4/9 dan 6/1 ini ada yang harus kita sederhanakan, yaitu penyebut pada pecahan pertama dan pembilang pada pecahan kedua, 6 dan 9. Nah, di sini bisa kita pakai dengan FPB-nya, yaitu FPB-nya adalah 3.
Oleh sebab itu 9 kita bagi 3 sama dengan berapa hasilnya? Iya betul 3. Dan 6 juga kita bagi 3, maka hasilnya 2. Jadi 4/3 dikali 2/1. Langkah kedua terselesaikan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Nah di sini pembilangnya 4 dan 2, kemudian penyebutnya 3 dan 1. 4 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasil dari 4/9 dikali 6 adalah 8/3. Nah 8/3 ini masih bisa kita sederhanakan loh, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi jika kita sederhanakan 8/3, maka hasilnya adalah 2/3. Hasil dari perkalian pecahan biasa dan bilangan asli 4/9 dikali 6 adalah 2/3. Bagaimana? Apakah anak dan saudara salihah sudah paham? Oke, kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu perkalian pecahan campuran. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya masih sama ya, Nak, pada cara sebelumnya. Nah, di sini Bunda punya contoh soal pecahan campuran 21/4 dikali 4 2/3. Nah, langkah yang pertama itu kita harus memastikan bahwasanya pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oleh sebab itu harus kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan 21/4 dan 4 2/3 ini jika kita ubah ke dalam pecahan biasa caranya masih sama, yaitu penyebut kita kalikan dengan bilangan asli, kemudian kita tambah dengan pembilang. Pecahan pertama 21/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 4 kali 2 8 tambah 1 9, jadi hasilnya 9/4. Kemudian pecahan kedua 4 2/3, 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14, jadi 14/3. Jadi 9/4 dikali 14/3. Langkah pertama terselesaikan. Selanjutnya langkah kedua. Coba kalian perhatikan di sini angkanya lumayan besar. Nah, ada angka yang harus kita sederhanakan. Nah, yang kita sederhanakan terlebih dahulu adalah pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua. Di sini kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya 9 dan 3 adalah 3. Ya, maka kita bagi 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya 4 dan 14 ini masih bisa kita sederhanakan juga, yaitu sama-sama kita bagi dengan FPB-nya. FPB 14 dan 4 ini adalah 2. Jadi kita bagi 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, jadi hasil dari pecahan yang sudah kita sederhanakan adalah 3/2 dikali 7/1. Langkah kedua terselesaikan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Di sini pembilangnya adalah 3 dan 7, penyebutnya adalah 2 dan 1. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 21/2. Nah, pecahan 21/2 ini masih bisa kita sederhanakan karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Nah, jika kita sederhanakan, maka hasil yang kita dapatkan adalah, ada yang tahu tidak, pecahan 21/2 jika kita sederhanakan kita akan mendapatkan pecahan berapa? Iya betul, kita akan mendapatkan pecahan 10 1/2. Jadi hasil perkalian pecahan campuran 21/4 dikali 4 2/3 adalah 10 1/2. Langkah ketiga terselesaikan. Bagaimana, mudah bukan? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, langkah-langkah dalam penyelesaian perkalian pecahan biasa dan campuran adalah yang pertama, pastikan pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, sederhanakan pecahan terlebih dahulu. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dan yang terakhir, sederhanakan hasil akhir ke dalam bentuk yang paling sederhana. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda Solih dan Solihah dapat memahaminya ya. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke guru matematikanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.